Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Scorpio. Ya, pembacaan kartu tarotnya untuk melihat situasi antara Scorpio bersama dengan selingkuhannya ya. Ini energi sekarang atau energi yang akan terjadi dalam waktu dekat. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. So, maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja. Situasi Scorpio dengan selingkuhan adalah oke, baik ya. Ini selingkuhan tuh ndak main-main ya. Ini selingkuhan, keren. Iya, baik. Ya. Oke, di situ. Oke, lagi-lagi ya, mari sampaikan kembali bahwa nampaknya selingkuhannya Scorpio ini tidak menganggap bahwa hubungan ini tuh hanya sebatas hubungan canda-canda, bukan hanya sebatas ini adalah hubungan atau ini adalah sebuah koneksi selingan ya, selingkuhanku kan gitu ya, selinganku kan gitu ya, artinya selingkuh ya. Jadi dia di sini tuh tidak mau levelnya dia ya dalam hidupnya Scorpio ini hanya sebatas menjadi pasangan selingan. Seseorang ini tuh ya dengan Scorpio, hubungan yang mau dia bangun adalah ini hubungan yang serius gitu ya. Ini bukanlah sebuah hubungan candaan. Ini hubungan yang dibawakan dengan bahagia, dengan ringan, dengan santai, dengan sukacita gitu ya. Tapi tujuan dari koneksi ini adalah sebuah komitmen yang serius. Gitu loh. Dia tidak mau, dia tahu value diri sehingga dia tidak mau kalau dia hanya dijadikan untuk dia di sini sadar akan value diri ya. Sehingga dia akan mencari, membangun, mengusahakan hubungan ini tuh hubungan yang boleh nggak ya kalau serius banget sih ya, kalau mari bilang itu bermartabat ya, serius sekali nggak tuh bahasanya. Tapi kayak gitu, dia mau aku bermartabat di sini, gitu ya. Aku mau menjadikan kamu Scorpio sebagai istri, atau aku mempersiapkan diriku padamu Scorpio istri, gitu loh. Makomku makom istri. Makomku bukan makom pelakor gitu ya, dan kamu mau aku angkat derajatnya gitu ya. Aku nggak mau kamu itu Scorpio hanya kemudian menjadi wanita murahan ya, dengan mau membuka diri ke aku, tapi di sini aku tuh mau mengangkat derajatnya kamu. Ayo nikah sama aku. Kalau itu posisinya masih pacaran. Tapi kalau posisi hubungan ini sebenarnya memang sudah dalam ikatan pernikahan sirih gitu ya. Orang ini tuh nggak akan menyepelekan pernikahan siri ini. Namanya saja pernikahan siri yang mungkin itu ada bahasanya nikah di bawah tangan ya, jelek banget gitu bahasanya ya. Orang ini tuh bilang enggak, ini enggak nikah bawah tangan. Lah, aku di sini tuh sungguh, aku di sini tuh betul-betul. Aku di sini tuh enggak yang seperti wanita yang serampangan, gitu. Aku mau bangun hubungan yang bernilai di sini. Mungkin aku ditolak, ya. Situasi seperti ini bukanlah situasi yang akan disambut baik oleh masyarakat, kah, gitu ya, oleh agama barangkali atau oleh apalah gitu. Boleh mendapatkan penolakan, tapi aku mau buktikan. Sebagai orang ketiga, hadirku dalam hidupnya Scorpio itu bukan hanya seperti orang pengkeruk gitu ya, bukan seperti orang yang hanya mencari senang saja,
bukan mau bangun hubungan atas dasar nafsu saja, gitu ya. Tapi ini hubungan yang sakral. Aku mau ada anak dengan Scorpio. Aku mau membangun hubungan yang sehat, rumah tangga yang sejahtera di situ. Aku mau mengusahakan, gitu ya. Aku mau mengupayakan, gitu. Aku mau memperjuangkan relationship ini, memberikan nilai lebih tinggi kepada koneksiku ini dengan Scorpio. Jadi di sini kayak selingkuhan Scorpio ini tuh dia dewasa, gitu ya. Dia tidak bersikap bocah kekanak-kanakan, gitu ya, yang hanya mau buka baju, buka celana, gitu ya, yang bukan hanya pengen dapat duit, keuntungan, yang bukan mau hanya jalan-jalan menikmati, sekedar menikmati riang-riang gembira aja, gitu ya. Tapi dia mau ini koneksinya lebih tinggi, lebih dalam, lebih serius, lebih bermakna, lebih berarti, lebih membawa nilai positif. Nah, di sana, kalaupun dia melihat di situ ada keraguan dari Scorpio terhadap dia, apa yang dia lakukan? Kalau Mari lihat di sini tuh yang dia lakukan, dia yang akan oh baik, aku akan meyakinkan, gitu ya, bahwa koneksi ini tuh layak untuk dijalani. Nah, di sana aku akan upayakan di situ. Jadi seseorang ini kalau Mari lihat, dia tuh kayaknya nggak banyak bacot ya, atau apa yang dia ucapkan itu yang memang dia lakukan, itu memang yang dia kerjakan. Jadi orang ini mau punya hubungan yang stabil, mau punya hubungan yang jangka panjang, mau punya hubungan yang sehat, yang solid, yang baik, gitu ya, dengan Scorpio ini. Upaya dia di situ, upaya. Walaupun dia ini mungkin seorang wanita ya, tapi dia wanita yang apa ya? Ini bukan wanita yang meye-meye nih, tapi ini wanita yang mencari tahu apa ya yang harus aku lakukan untuk membawa nilai pada koneksi ini. Lagi-lagi ini bukan orang serampangan, gitu ya. Ini bukan orang serampangan, ini bukan orang murahan, ini bukan kayak sekedar pelakor pebinor yang ada di TikTok itu ya, yang nyari sugar daddy untuk happy gitu ya, sugar mami untuk happy, enggak, gitu. Jadi seseorang ini entah dia tahu dia diselingkuhin atau tidak, tapi yang jelasnya aku mencari pernikahan, aku mencari hubungan yang sehat, hubungan jangka panjang, gitu ya. Aku enggak mau, posisinya aku tuh enggak jadi pacar, enggak mau jadi pacar, tapi aku jadi istri, jadi suami. Nah, di situ dianya. Tidak mau hubungan ini tuh hanya sebatas kekanak-kanakan koneksinya. Mau punya anak, iya siap. Tapi kalau untuk ngelakoninya seperti kekanak-kanakan yang menganggap bahwa koneksi ini seperti candaan, cengengesan belaka, oh enggak, bukan kayak gitu dia. Nah, di sana ya, bukan yang seperti itu dia. Jadi di sini kayak yang jika dia melihat Scorpio-nya tidak mampu untuk membangun relationship dengan dia, aku bantu kamu, ya, aku bantu kamu, aku bantu mempermudah dirimu untuk menghalalkan aku. Nah, makanya orang ini tuh, ayo nikah. Kalau masih posisinya pacaran, ayo nikah, gitu. Nikahi aku. Kalau dia wanita, nikahi aku. Lagi-lagi kalau ini sudah menjadi hubungan pernikahan, Mari rasa sekuat daya dan upayanya dia, pernikahan ini tuh jangan dipandang sebelah biji mata, gitu ya. Tapi di situ ada nilainya, laki-laki ada nilainya. Karena orang ini memang cinta ini tulus nih, cintanya ke Scorpio tuh tulus.
gitu ya. Dia bisa aja tuh ketika hadir dalam hidupnya Scorpio, dia bisa kehidupannya tuh lebih daripada Scorpio, lebih sukses, lebih banyak duit, datang dari keluarga di atas dari Scorpio gitu ya. Tapi dia nggak apa-apa, kalaupun Scorpio ini berada di bawah dia, level sosialnya, level ekonominya atau apalah semua gitu ya, ketampanannya dia lebih tampan, Scorpio biasa-biasa saja gitu ya, atau dia cantik tapi Scorpio pas-pasan wajahnya, dia nggak peduli itu. Aku terima. Kayak gitu. Jadi kalau melihat ini ada beberapa memang bukan sebagai benalu, tidak sebagai pengeruk, karena sebelum bertemu dengan Scorpio dia lebih kehidupannya lebih mapan, dia secara lahir dan batin tuh lebih mapan daripada Scorpio. Jadi jelas saja sudah bahwa seseorang ini tuh bukanlah bukanlah seseorang yang akan mengambil keuntungan bagi diri dia sendiri ketika ada koneksinya dengan Scorpio ini. Nah, kayak gitu ya. Sementara Scorpionya sendiri memang kalau mari lihat, ini bisa untuk berperan banget dalam koneksi ini. Mungkin dia tidak nih ya. Mungkin tidak ini. Jadi, kalaupun ini pernikahan, tapi bisa misalnya kebutuhan, itu si selingkuhannya Scorpio ini tuh yang mencukupi kebutuhan di sini. Jadi ibaratnya dia tidak menuntut aku dinafkahi 50 juta satu bulannya. Mari rasa dia tidak menuntut itu. Kalaupun dia tidak punya kemampuan untuk menafkahi diri dia sendiri, minimal dia akan bilang, kasih aku modal. Aku nggak akan ganggu gugat hubunganmu dengan istri sahmu di sana, gitu ya. Kasih aja aku modal, aku berjuang sendiri, ya. Aku akan buka bisnis, aku akan melakukan ini dan itu, biar kamu tidak berat, biar kamu tidak terbebani dengan urusan finansial. Aku mau menggosokkan tanganku ini, gitu ya. Aku bukan tipe yang kayak aku akan berpangku tangan saja, ngamuk-ngamuk, marah-marah, nuntut ini, nuntut itu sama kamu, enggak. Kasih aku upaya, kasih aku modal. Sekiranya kalau dia bukan datang dari keluarga yang berkemampuan ya. Nah, di situ aku akan usahakan. Pokoknya bantu aku buka warung kah atau apakah kayak gitu ya, jual pecel lele gitu. Enggak apa-apa, kamu gak usah pikirin untuk pemenuhan kebutuhan aku. Sekali aja kamu kasih sama aku, nanti aku akan kembangkan. Karena memang juga kalau mari lihat orang-orang seperti ini tuh rezekinya bagus ya. Seharusnya rezekinya bagus. Karena apa? Ini kayak kelicikan tuh nggak ada. Percaya nggak percaya ya sebagai pelakor. Kalau licik itu enggak. Lagi-lagi, ini orang yang memang mau tumbuh. Ya nasib saja ya. Kita nggak tahu nih apa nih, kenapa semesta bikin seperti ini gitu ya. Kenapa dia bertemu dengan suaminya orang, kenapa dia bertemu dengan istrinya orang gitu ya, nggak tahu. Atau jangan-jangan memang hubungan ini tuh ceritanya masih hubungan pacaran. Jadi ibaratnya maksudnya mari Scorpio di sini tuh masih lajang ya, tapi udah punya pacar sah di sana, kemudian berpacaran lagi dengan dia gitu ya. Kalau Scorpio memilih dia, ya bukan sebuah pilihan yang salah juga gitu loh. Ya, kalau ini hubungannya masih pacaran, masih sah, masih wajar gitu. Walaupun mungkin agak gimana juga kayak gitu ya. Secara moral mungkin ini keliru, tapi kalau dilihat lebih luas lagi, ya ini tidak salah. Sepanjang janur kuning belum melengkung, ya nggak salah juga gitu ya kan. Nah di sana, kalau memang ini dibenturkan kepada moral, ya salah. Koneksi ini ada mencederai moral gitu ya, keliru banget gitu kalau dilihat ini dari sisi sebatas moral saja gitu. Tapi kalau dilihat siapa ini selingkuhan ini, wah ini tidak sembarangan. Boleh datang dari keluarga miskin papah ya, melarat boleh gitu,
tapi semangat hidup untuk punya kehidupan yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih sejahtera lagi, di situ tuh ada dengan upaya sendiri. Hanya butuh dibantu dan kemudian dia akan bersinar ini orang. Kalau mari lihat, ya. Oke, baik. Balik kita ke Scorpio-nya. Kalau Scorpio-nya ya tadi, Scorpio ini bisa aku mau dengan kamu, aku mau dengan pasangan sahku. Ini tidak tertutup juga kemungkinan bahwa aku mau juga dengan yang lain lagi. Kalau nakalnya bisa ini Scorpio memang nakal. Agaknya kurang wise, kurang bertanggung jawab. Tuanya aja yang ada. Ya, termasuk beruntung lah dia ketemu dengan selingkuhannya ini dan dia bersama dengan pasangan sahnya, gitu ya. Di situ. Ini memang kayak kurang nunjukin dia kedewasaannya ya. Jangan-jangan untuk beberapa ini bisa Scorpio ketemu sama si selingkuhan ini, tapi Scorpio yang mendapatkan benefit. Bisa saja di sini. Karena kok ada pentakel di situ ya. Jadi kayak money oriented. Pertimbangan uang ada di situ, pertimbangan kesejahteraan ada di situ. Untuk bahasa kasarnya, jangan-jangan memang Scorpio ini tuh mahkotanya itu tuh jatuh ke bawah. Jadi ibaratnya kayak orang yang kepala tuh nggak tegak gitu ya. Ini kayak manusia jungkir balik ya. Manusia jungkir balik kayak gitu. Kepala di bawah, kaki di atas gitu loh. Jadi maksudnya kok kayak agaknya kurang. Ya pokoknya dia beruntung lah ya. Dia beruntung lah ketemu sama si selingkuhan ini. Dia beruntung lah ketemu dengan pasangan sahnya. Karena bisa jadi dia memang selama ini yang dinafkahi. Dia selama ini yang dimamahi, yang disusui ya. Bisa seperti itu. Di sana ya. Karena ini bisa kayak tidak sedalam niatan tujuan dari Scorpio dengan selingkuhan ini. Tidak setinggi tujuan dari si selingkuhan. Gitu ya. Kalau selingkuhan mencari martabat, ini bisa kalau Scorpio tuh mencari kepuasan saja, mencari pemenuhan hasrat saja, pelampiasan hasrat saja, seperti itu. Hanya seperti candaan saja, gagal membawa kestabilan dalam koneksi. Nah, bisa saja seperti itu. Bisa di sini memang Scorpio lebih banyak mendapatkan. Jadi hubungan ini tidak balance, ya. Scorpio lebih banyak mendapatkan keuntungan dari hubungan ini. Gitu. Bukan dia yang dimanfaatkan seperti kebanyakan dari kisah-kisah asmara cinta segitiga ya. Justru dia yang lebih banyak menerima. Gitu. Bukan si pelakor atau si pebinor atau si selingkuhan ini yang mendapatkan kepuasan, gitu ya, yang dapat happy-happynya. Jangan-jangan lebih kencang energi Scorpio di situ, ya, lebih banyak dia lebih sering tangan di bawah, atau jangan-jangan selalu tangannya ada di bawah si selingkuhan yang selalu memenuhi dirinya, gitu. Karena kalau untuk bangun hubungan yang sehat, belum lagi nih. Mari tidak bilang tidak akan mungkin. Ya, mari gak bilang. Tapi untuk saat sekarang belum. Mau untuk jangka panjang, gitu belum. Mungkin kalaupun hubungan pernikahan ini ada, seperti mari katakan ya, jangan-jangan Scorpio itu kehidupan utamanya ya, itu yang dia tanggung jawab lahir dan batin itu bisa pasangan sah. Tapi tidak dengan si selingkuhan. Lahir dan batin tidak menjadi prioritasnya dia. Gitu. Ya, kayak misalnya dia tidak membagi waktu, misalnya 4 hari dengan pasangan sah, kemudian 3 hari dengan selingkuhan. Mungkin uang kebutuhan hidup hanya diberikan pada yang sah, si selingkuhan tidak. Gitu ya. Seperti itu. Jadi keutuhannya Scorpio boleh jadi tidak tertutup kemungkinan ada di pasangan sah.
Yang di sini tuh hanya sekedar gitu ya. Kapan dia mau datang ya dia datangi. Jika dia tidak datang, jika dia tidak mau ya dia tidak merasa ada tanggung jawabnya di situ. Gitu ya. Jadi kayak bebas. Ini energinya Scorpio tuh bebas. Energinya tidak merasa dia wajib terikat kepada selingkuhannya ini. Oke, baik. Ya. Jadi ini bisa memang hubungannya agak on off, tapi bisa dimaklumi nih sama si selingkuhan. Bisa dipahami, bisa ditoleransi oleh si selingkuhan. Gitu loh. Ya. Lagi-lagi jika si selingkuhan ini belum tahu bahwa dia dijadikan selingkuhan, tentu ya kepercayaan diri seperti ini tuh jelas sekali. Cuman apabila dia tahu bahwa dia diselingkuhi, entahlah nanti bagaimana, ya, entahlah nanti bagaimana. Nah gitu. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa dia sekarang ini didudukkan pada posisi sebagai orang ketiga, mari rasa di situ ada keikhlasan dari dia. Mau diperlakukan kayak gimana pun ya oleh Scorpio, kalau mari lihat dia nerimo aja di situ. Karena dia penerimaannya dia itulah Scorpio, kalau mari lihat kayak enteng aja ya, kayak enak aja nih ngejalin hubungan. Bahkan mungkin di sini tuh nggak takut, nggak yang ngerasa gimana banget apabila Scorpio mencari target baru ya, target baru di luar sana. Nah seperti itu. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, hadir energi dari Taurus, Sagittarius, Leo, Aries di situ, Taurus, Virgo, Capricorn di situ. Kemudian ada energi dari Sagittarius, kemudian ada energi dari Cancer di sana ya, Libra hadir. Itu aja. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu dipahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.